Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa Markas Inayah sekalian, pada siang hari ini insyaallah kita akan membahas mengenai fikih puasa Syawal ya. Dan alhamdulillah kita sudah dilewatkan ya. Kita sudah lewat dari puasa pada bulan suci Ramadan dan kita memasuki fase kedua, yaitu adalah bulan Syawal ya. Yang alhamdulillah kepada puasa Ramadan yang lalu kita telah melalui ya, baik itu 29 atau 30 hari. Semoga puasa dan amal-amalan kita berupa salat ya, sedekah dan sebagainya, zakat fitri diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, para pemirsa sekalian, ya. Tidak cukup puasa itu dengan melaksanakan pada bulan suci Ramadan. Namun syariat juga memberikan beberapa puasa-puasa ya, yang dimana hukum puasa itu adalah sunnah ya. Hukumnya adalah sunnah, yang dimana guna puasa tersebut adalah baik sebagai penambah pahala kita, bisa juga sebagai tambalan ya, tambalan bagi puasa-puasa kita yang banyak bolong-bolongnya di bulan suci Ramadan. Meskipun kita melakukan puasa, namun manusia tidak lepas dari kesalahan dan dosa, yang dimana kesalahan dan dosa tersebut ya, atau bahkan perbuatan makruh bisa sedikit banyak merusak dari puasa-puasa kita. Nah, guna dari puasa tatawwu ya, atau puasa sunnah itu adalah menambal kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam puasa-puasa kita, terutama dalam puasa-puasa wajib. Di antara puasa sunnah tersebut adalah puasa Syawal ya, puasa Syawal. Puasa Syawal adalah salah satu puasa yang terkenal ya, bahkan di sebagian daerah mereka memiliki ya, terlepas dari benar atau tidak, memiliki kebiasaan ketika mereka setelah selesai melakukan puasa Syawal, mereka berlebaran untuk kedua kalinya ya, lebaran ketupat ya. Dan di negara Arab ya, beberapa negara Arab juga ada seperti itu. Mereka mengatakan ada Idul Abror ya, terlepas dari boleh atau tidak ya. Namun di sini kita lihat ke bagaimana perhatian masyarakat ya secara umum, masyarakat umat Islam mengenai puasa Syawal tersebut ya, mengenai puasa Syawal tersebut. Para ulama ya, mayoritas ulama bersepakat bahwa saya katakan mayoritas ya, sepakat bahwa puasa Syawal itu adalah hukumnya sunnah ya. Dan itu sangat jelas karena ada hadisnya ya, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal ya, kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan kemudian mengikutkan puasa tersebut dengan 6 hari di bulan Syawal, maka mereka seakan-akan berpuasa setahun penuh ya, karena kasiyamid dahr. Meskipun ada beberapa ulama ya yang mengatakan bahwa, dan itu adalah pendapat Abu Hanifah ya, yang mengatakan bahwa puasa Syawal itu ya, apalagi kalau langsung puasa setelah puasa Ramadan kemudian langsung ya 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal langsung puasa 6 hari, maka beliau mengatakan itu makruh ya, makruh karena kenapa? Karena seakan-akan seperti orang Nasrani ya, ketika mereka setelah selesai puasa wajib mereka langsung mengikutinya dengan puasa sunnah. Namun itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah ya sendiri, dan bukan pendapat mazhab Abu Hanifah ya. Jadi perlu dibedakan antara pendapatnya imam dan pendapat mazhab ya, karena mazhab itu adalah pendapat dari para ulama sekian ratus tahun yang pada akhirnya mereka berkesimpulan pada suatu pendapat, meskipun pendapat itu menyelisihi pendapat imam mereka ya, pendapat imam mereka. Jadi mayoritas ulama ya, sepakat ya bahwa puasa sunnah itu, puasa Syawal itu adalah sunnah dan bukan makruh ya, dan bukan makruh. Bahkan Imam mazhab Hanifah ya, Abu Hanifah di belakang kemudian mengatakan bahwa puasa ini adalah puasa yang sunnah. Jadi bisa dikatakan ini adalah merupakan kesepakatan dari para ahli fikih dalam 4
dalam 4 mazhab ya, dalam 4 mazhab. Kemudian para jamaah sekalian, kita masuk ke pembahasan mengenai apa saja sih hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Syawal ya. Yang pertama adalah mengenai niat ya, mengenai niat. Kita meniatkan untuk berpuasa di bulan Syawal ya. Kita meniatkan untuk berpuasa di bulan Syawal. Namun karena ini adalah puasa Syawal ya, dan puasa Syawal itu adalah puasa sunnah ya, maka tidak seperti puasa wajib yang memiliki kategori khusus ya, syarat-syarat khusus agar puasa wajib itu terpenuhi. Karena kenapa? Puasa wajib itu memiliki hukum terkhusus yang dimana beberapa hukumnya itu memiliki nilai berjaga-jaga ya, memiliki nilai berjaga-jaga. Karena kenapa? Karena itu adalah puasa wajib ya, puasa wajib. Namun berbeda dengan puasa sunnah ya, berbeda dengan puasa sunnah yang dimana ada beberapa hukum yang dalam tanda kutip bisa ditolerir ya, seperti yang akan kita sebutkan. Yang pertama adalah niatnya itu tidak mesti di malam hari, namun boleh di siang hari setelah subuh tapi sebelum duhur ya, mungkin bisa dipahami ya. Jadi ketika kita sudah masuk ya, kita sudah misalnya di sekarang ya, misalnya atau misalnya di 3 Syawal ya, kita bangun ya kesiangan, tidak sholat subuh ya, kemudian kita pergi sholat subuh, kemudian kembali setelah sholat subuh, wah ini 3 Syawal ya, oh kalau gitu saya puasa deh ya, saya puasa deh ya, boleh ya, boleh. Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah pernah pada siang hari pergi ke rumah salah satu istrinya, Aisyah, apakah kamu punya makanan? Bilang tidak. Kalau begitu saya puasa. Maka para ulama mengatakan, hadis yang mengatakan bahwa man lam yabit siyam qabla al-fajr fala siyama lahu, barang siapa yang belum berpuasa ya, yang belum meniatkan puasa di malam hari, maka tidak ada siyam baginya, maka puasanya tidak sah. Itu adalah puasa Ramadan. Adapun seperti yang kisah tadi ya, kisah Nabi kita dengan baginda Aisyah, itu khusus untuk puasa sunnah, dan Syawal adalah merupakan puasa sunnah ya. Jadi untuk puasa Syawal bisa niatnya sebelum ya, setelah subuh, bisa niatnya setelah subuh, yang penting sebelum duhur ya, sebelum duhur. Dan para ulama juga mengatakan bahwa di antara syaratnya adalah alla yatanawala muftiran qabla niyah ya. Dia sebelum menyantap makanan ya, atau minuman atau semua yang membatalkan puasa sebelum dia berniat. Jadi ketika dia sudah sholat subuh misalnya ya, dan dia sudah makan kerupuk ya, atau sudah minum air ya, ada kerupuk peyek dimakan ya, kemudian dia bilang, wah ini Syawal, saya mau puasa deh. Itu tidak bisa, karena sudah tanawala muftiran, karena sudah makan dan minum atau yang lainnya ya, yang dimana itu membatalkan puasa. Kemudian para jamaah sekalian, di antara beberapa hukum yaitu adalah tidak mesti berurutan. Tidak mesti berurutan. Para ulama yang mengatakan bahwa disunahkan untuk berurutan karena kenapa? Ada dalil umum yang mengatakan bahwa sebuah kaidah umum yang mengatakan bahwa ketika kita menyelesaikan cepat sebuah ibadah, maka itu lebih cepat supaya kita terlepas dari kewajiban, dan itu adalah dianjurkan ya. Tentu cepat dan tepat ya, cepat dan tepat, maksudnya cepat dalam pelaksanaannya dan tepat dalam pelaksanaan juga. Maksudnya adalah tidak asal cepat ya, tidak asal cepat. Bagaimana jika dia dilaksanakan secara terpisah ya, dilaksanakan secara terpisah, maka itu juga boleh. Bahkan menurut mazhab Abu Hanifah itu adalah yang disunahkan. Karena kenapa? Mereka mengatakan makruh untuk tatabu siyam ya. Mazhab Abu Hanifah dalam sebagian pendapatnya mereka mengatakan bahwa melakukan puasa Syawal secara berurutan itu makruh ya. Bahkan disunahkan ya untuk puasa 6 hari secara terpisah. Bahkan mereka menyebutkan sebuah cara ya, mengatakan bahwa setiap pekan puasa 2 hari. Dan terlebih bagus lagi kalau misalnya puasa Senin Kamis sekalian diniatkan ya. Itu pendapat mereka. Namun pendapat secara umum mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah, mereka mengatakan mau tidak berurutan tidak mengapa,
mau berurutan juga tidak mengapa. Bahkan mazhab Syafi'i mengatakan berurutan lebih bagus, ya. Kalau Hanabilah ada sebagian pendapat mereka mengatakan bahwa tidak ada bedanya antara berurutan dan tidak. Ya. Kalau di majelis kita, insya Allah kita mengatakan, ya, silahkan melakukan yang kedua itu, berurutan atau tidak berurutan. Namun ketika Anda melakukannya secara berurutan, maka itu akan lebih cepat Anda selesai dari puasa Syawal. Karena penyakitnya puasa Syawal itu seperti itu. Kalau ditunda-tunda, Syawalnya habis, ya. Syawalnya habis dan kita kemudian di kemudian hari menyesal, ya. Di kemudian hari menyesal. Maka ketika kita melakukan secara berurutan, ya, di samping semangat tetap ada, ya, ketika melakukan sesuatu secara berurutan, maka kita juga bisa cepat melepaskan diri kita dari kewajiban, ya, tanda kutip kewajiban, ya, tanda kutip kewajiban, ya, meskipun itu bukan wajib, itu adalah sunnah, ya. Kemudian para jemaah sekalian, ya, di antara hukum-hukum puasa sunnah, ya, yang dimana Syawal adalah bagian dari itu, yaitu adalah kita boleh membatalkan puasa tersebut meskipun tanpa uzur, ya. Berbeda dengan ketika seseorang sudah memulai puasa Ramadan, itu tidak boleh dibatalkan, ya. Atau dia sudah mulai di puasa wajib namun bukan Ramadan, yaitu apa? Puasa qadha Ramadan atau puasa nazar, ya. Ketika seseorang bernazar, ya. Dan saya bernazar kalau saya sembuh misalnya saya akan puasa 3 hari, ya. Itu ketika dia sudah mulai berpuasa maka dia tidak boleh membatalkannya. Dan juga ada puasa-puasa wajib yang lainnya seperti misalnya ketika kita sholat istisqa dianjurkan untuk puasa sebelumnya. Namun kalau imam, ya, pemerintah mengatakan puasalah, maka puasanya menjadi wajib. Ya, itu jarang dilakukan di Indonesia, ya, jarang meminta hujan di Indonesia. Namun kalau puasa sunnah, ya, kita boleh membatalkan puasa kita meskipun tanpa udzur. Ya, misalnya saya sudah mulai pada puasa Syawal dan jam 9, jam 10, jam 12 kehausan misalnya karena safar misalnya, karena safar atau karena pekerjaan yang berat, maka kita boleh membatalkan puasa kita dan puasa di kemudian hari jika ingin, ya, puasa di kemudian hari jika ingin. Ya, meskipun ada pendapat yang lain mengatakan bahwa seperti pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat Malikiyah mengatakan bahwa ibadah meskipun itu adalah ibadah yang sunnah, ya, ketika kita sudah masuk ke dalamnya kita tidak boleh membatalkannya. Ya, kita tidak boleh membatalkannya. Mereka mengkiaskannya dengan haji dan umrah. Haji dan umrah meskipun haji dan umrahnya adalah sunnah, ya, itu tidak boleh dibatalkan. Wa atimul hajja wal umrata lillah, ya, dan sempurnakanlah haji dan umrah demi Allah Subhanahu wa taala. Namun landasan dalil kita yang mengatakan bahwa kita boleh membatalkannya sebuah hadis as-shaimul mutatawwi amirun nafsih, ya, insya'a fa'al wa insya'a aftar, ya. Orang yang berpuasa, ya, dan puasanya itu adalah puasa mutatawwi, puasa sunnah, ya, amirun nafsihi, ya, dia bisa memerintahkan dirinya apa saja, ya. Dia boleh berbuka, dia boleh melanjutkan puasanya, ya. Mungkin bisa dipahami, ya, para jamaah sekalian. Namun lebih bagus, ya, ketika Anda sudah memulai sebuah ibadah maka disempurnakan, ya. Memulai sebuah ibadah disempurnakan, ya, agar terlepas dari khilaf para ulama, ya. Karena ketika Anda membatalkan puasa Anda, maka ada sebagian ulama yang mengatakan itu tidak boleh. Maka menurut ulama itu Anda melakukan sebuah kesalahan, ya. Dan kita keluar dari semua itu adalah sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang baik, keluar dari khilaf para ulama. Kemudian di antara hukum puasa sunnah yang sangat umum, ya, dan itu adalah masuk juga dalam puasa Syawal, yaitu adalah bagi wanita, ya. Bagi wanita jika ingin berpuasa maka diharuskan baginya, ya, bukan dianjurkan, diharuskan bagi wanita tersebut untuk meminta izin kepada suaminya, ya, meminta izin kepada suaminya. Dalam sebuah hadis dikatakan la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahid illa bi idzni, ya. Tidak sepantasnya dan tidak seharusnya dan tidak halal bagi seorang wanita ketika dia ingin berpuasa sementara suaminya ada di situ tanpa meminta izin kepadanya. Karena kenapa para jamaah sekalian?
taat kepada suami adalah sesuatu yang wajib, dan puasa ini adalah puasa sunnah. Kita kedepankan puasa apa? Puasa sunnah kalau gitu. Kalau kita puasa tanpa izin, ya. Jadi kita harus mengedepankan perintah suami yang notabene itu adalah wajib dibandingkan dengan puasa sunnah yang merupakan sunnah. Dan ini hanya sebatas logika saja, ya. Kedepankan wajib, nanti yang sunnah belakangan. Bukan main bilang bilang wanita ingin ditindas dan sebagainya, tidak. Hanya sebatas logika saja, kedepankan yang wajib, nanti sunnah di belakangan, ya. Karena memang kalau wajibnya terbengkalai dilakukan yang sunnah kan masalah tuh. Puasa di bulan suci Ramadan tapi tidak puasa di bulan suci Ramadan tapi sedekahnya jalan, itu kan tidak sejalan, ya, tidak sejalan. Atau dia tidak sholat subuh, tidak sholat duhur, ya, tidak sholat sama sekali, namun melakukan puasa sunnah, itu kan tidak pantas, ya, karena amalan yang pertama dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya rusak yang lainnya. Kalau sholatnya bagus yang lainnya, ya. Dan itu hanya sebatas logika saja, ya. Di samping ada hadis yang mengatakan itu, dan sebagai logika, ya, analogi, itu memang mengedepankan perintah suami, ya, itu wajib dibandingkan harus melakukan puasa sunnah yang merupakan itu adalah sunnah, ya. Itu adalah sunnah. Bahkan pada suatu keadaan, ya, para ulama juga mengatakan bahwa ketika Anda ingin melakukan qada Ramadan, ya, yang dimana qada Ramadan itu memang Anda meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan karena uzur, maka ketika Anda ingin mengqada Ramadan, Anda juga, ya, wanita harus meminta izin kepada suaminya. Harus meminta izin kepada suaminya. Nah, ini sudah qada Ramadan, ini wajib, ya. Tapi kan waktunya luas, ya, waktunya luas sampai sebelum masuk Ramadan berikutnya. Nah, karena luasnya waktu tersebut, maka dianjurkan juga wanita untuk meminta izin. Pada hari ini saya ingin berpuasa, wahai suamiku, apakah boleh? Silahkan berpuasa, tafadhali, ya. Namun kalau tidak diizinkan, ya, silahkan Anda tidak membayar qada nanti, ya, nanti membayarnya ketika diizinkan. Nah, nanti kalau pada saat waktu sudah sempit, ya, misalnya dia memiliki bolong puasa 30 hari, ya, jangan 30 hari, ya, misalnya 15 hari, ya, dan sudah sempit waktunya, ya, sisa 15 hari masuk Ramadan berikutnya, maka tidak perlu minta izin, langsung puasa. Itu kalau puasa wajib Ramadan, qada Ramadan. Nah, kalau puasa Syawal, ya, waktunya cuma Syawal, ya, mau sempit tidak, tetap minta izin karena itu adalah puasa sunnah, ya, puasa sunnah. Ya, mudah-mudahan dipahami, ya, para jamaah sekalian. Kemudian pendapat pembahasan berikutnya adalah dan ini sangat viral, ya, kalau di pembahasan tentang Syawal. Bolehkah mendahulukan puasa Syawal sebelum menunaikan hutang puasa? Ya. Bolehkah kita puasa Syawal dulu sementara kita punya hutang puasa Ramadan? Ya. Sementara kita punya hutang puasa Ramadan. Para ulama Hanabilah mengatakan bahwa dan beberapa pendapat dari Syafi'iyah mengatakan bahwa tidak boleh kita memulai sebuah puasa sunnah sebelum puasa wajib terpenuhi. Ya. Meskipun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa silahkan, ya, karena waktunya cuma Syawal dan waktu qada itu Ramadan sangat panjang sampai datang Ramadan berikutnya, maka silahkan puasa Syawal dulu karena takut waktunya hilang. Waktu Syawal habis, ya. Meskipun seperti itu ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Namun kita menganjurkan untuk memulai dengan qada Ramadan dulu. Ya. Karena kalau kita memulai dengan qada Ramadan dulu, maka itu adalah sesuatu yang bagus menurut semua mazhab. Ya. Maka kita mulai qada dulu. Kemudian kita selesai qada itu, maka kita melakukan puasa Syawal, ya, ya, ada jalan lain, ya, yang bisa ditempuh. Ketika misalnya puasa Ramadan kita utang puasa Ramadan kita sangat banyak, misalnya 30 hari, 29 hari, 28 hari, ya. Kita bisa menempuh jalan yang ditempuh oleh para ulama Syafi'i yang mengatakan bahwa ketika seseorang memiliki qada Ramadan dan dia juga ingin berpuasa Syawal, maka silahkan Anda puasa di bulan Syawal dengan niat qada, ya, dengan niat qada.
bagaimana syawalnya? Insya Allah syawalnya dapat. Insya Allah syawalnya dapat, tapi tidak seperti pahala kalau orang memisahkan qada dan syawalnya. Mungkin bisa dipahami ya. Ketika Anda melakukan puasa di bulan Syawal, menurut ulama Syafi'iyah, maka Anda telah melakukan qada Ramadan di bulan Syawal, ya. Anda melakukan qada bulan Ramadan di bulan Syawal, insya Allah puasa Syawalnya dapat. Tapi dapatnya adalah aslus sawab, yaitu asal pahalanya, ya. Adapun pahala yang dijanjikan, ya, yang berlipat-lipat ganda itu, maka sangat sulit untuk dikatakan didapatkan, ya. Namun kalau Anda ingin dikatakan Anda telah selesai melakukan puasa Syawal, ya, bisa dikatakan selesai melakukan puasa Syawal karena as-sunnah dapat, ya. Asal sunnahnya dapat, ya. Mungkin harus kita bedakan, ya, aslus sunnah sama kamilus sunnah, ya. Aslus sunnah itu kalau kita dapat pahala yang paling minimal, ya. Kalau kamilus sunnah itu dapat pahala yang paling maksimal, ya. Itu yang cara yang ditempuh oleh kalau kita mau menempuh jalan itu, ya, yang dipilih oleh mazhab Syafi'iyah, karena mereka memiliki sebuah kaidah, ya. Beberapa puasa, ya, itu intinya adalah Anda berpuasa pada hari itu. Bukan berarti bahwa ini saya niatkan puasa Syawal, ya. Bisa juga seperti itu. Namun inti secara dasar dari sebuah puasa Syawal, ya, puasa Tasu'a, puasa Asyura, ya, puasa Ayyamul Bid, ya, 3 hari di bulan setiap bulan, mereka mengatakan bahwa inti dari puasa-puasa tersebut adalah Anda melakukan puasa pada hari itu. Jadi puasa jenis apapun yang Anda lakukan pada hari itu, ya, maka insya Allah dapat aslus sunnahnya. Sebagaimana Anda masuk di masjid dan ingin melakukan tahiyatul masjid, namun Anda melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh misalnya. Meskipun Anda tidak meniatkan tahiyatul masjid, Anda dapat pahala tahiyatul masjid. Seperti itu yang mereka pahami, ya. Seperti itu yang mereka pahami, yang ulama Syafi'iyah pahami. Maka ketika Anda melakukan puasa apapun di bulan Syawal, ya, baik itu puasa Senin Kamis, baik itu puasa puasa Daud, ya, baik itu puasa sunnah yang lainnya, bahkan sampai pada tahap puasa qada, ya, qada Ramadan atau puasa nazar yang wajib, mereka mengatakan bahwa aslus sunnah dapat. Tapi kalau mau dapat fullnya, ya, ya, dipisah, ya, puasa qada dulu, kemudian sunnah. Dan itu yang kami rekomendasikan karena itu terlepas dari khilaf para ulama, ya. Jadi bagi yang memiliki utang puasa, kita mulai dulu dengan utang puasa kita. Kemudian kita melakukan puasa Syawal, ya. Kemudian kita melakukan puasa Syawal. Dan jika waktu tidak cukup, misalnya kita memiliki utang puasa 25 hari, ya. Memiliki utang puasa 25 hari, ya, atau 26 hari, atau 27 hari. Kita dapat sedikit Syawal 3 hari misalnya. Nah, sisa 3 hari ini gimana nih, ya? Di dalam internal mazhab Syafi'iyah mengatakan boleh mengqadha puasa rotib, ya. Puasa yang kita tinggalkan, ya, yang karena lewat waktunya dan uzur, bisa kita lakukan qadha, ya. Jadi qadha bukan cuma Ramadan, ya, tapi mengqadha sebuah puasa juga sunnah juga bisa, ya. Sebagaimana dalam mazhab Syafi'i juga mereka memiliki kaidah bahwa sholat sunnah sebelum subuh bisa diqadha, ya. Sholat sunnah qobliyah bisa diqadha setelah sholat, ya. Mungkin bisa dipahami, ya, para jamaah sekalian. Jadi kalau misalnya waktu tidak cukup dan ada tersisa waktu 3 hari Syawal misalnya, dan itu tertinggal karena uzur, ya, maka bisa diqadha di bulan berikutnya, bisa diqadha di bulan Dzulqa'dah. Bahkan kalau kita mau lihat lebih luas lagi ke pendapat madzhab, mereka mengatakan bahwa ada sebagian mazhab mengatakan bahwa semakin jauh jarak antara bulan suci Ramadan dan pelaksanaan puasa 6 hari tersebut, itu semakin bagus, ya. Kalau kita selama ini memahami bahwa puasa Syawal 6 hari itu Syawal, ya. Tapi dalam mazhab Maliki mengatakan kalau Anda melakukannya di bulan Syawal bagus, kalau Anda melakukannya di bulan Dzulqa'dah lebih bagus lagi, kalau Anda melakukannya di bulan Dzulhijjah lebih bagus lagi, ya. Itu adalah pendapat mazhab, ya, mazhab Malikiyah, ya. Pendapat mazhab Malikiyah. Mereka mengatakan bahwa sebenarnya Nabi menyebutkan
Sittam min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Yang penting itu adalah 6-nya, bukan bulan Syawalnya. Karena kenapa? Nabi menyebutkan itu hanya karena pada saat itu gampang dilaksanakan ibadah tersebut. Bukan berarti bahwa khususan di bulan Syawal. Boleh dilaksanakan di bulan Zulqa'dah, boleh dilaksanakan di bulan Zulhijjah, yang penting pada tahun itu. Ya, itu adalah pendapat Malikiyah ya. Nah, bukan pendapat yang kita pilih, namun kita sebutkan saja bahwa untuk mendukung bahwa ketika Anda tidak cukup waktunya Syawal tersebut karena Anda sudah mengqadha Ramadan, maka Anda bisa melakukannya di bulan Zulqa'dah. Ya, Anda bisa melakukan puasa sisa dari 6 hari itu di bulan Zulqa'dah. Tapi pada intinya puasa 6 hari tetap di bulan Syawal, dan itu adalah pendapat jumhur ya, mayoritas para ulama. Kemudian ya, setelah mendengarkan penjelasan tadi, apakah bisa digabung puasa Syawal dengan puasa putih? Apakah bisa digabung puasa Syawal dengan puasa Senin Kamis? Ya, bisa. Dan insya Allah mendapatkan pahala yang sempurna ya, yaitu karena qasomid dahar ya, mendapatkan pahala setahun penuh. Dan para ulama mengatakan pahala setahun penuh itu seakan-akan dia melakukan puasa wajib selama setahun ya. Kalau misalnya saya melakukan puasa Daud ya, misalnya satu puasa kan dilipat gandakan menjadi 10 kali ya. Jadi kalau misalnya saya puasa Daud selama setahun, maka pasti saya akan mendapatkan pahala lebih dari satu tahun. Karena kenapa? Akan dilipat gandakan 10 kali minimal ya, atau 7 kali minimal, bahkan bisa lebih, karena itu adalah puasa. Dan kita tidak ketahui ya, hanya Allah saja mengetahuinya. Namun pelipat gandaan itu adalah puasa sunnah. Pahalanya juga akan menjadi pahala puasa sunnah yang berlipat ya. Namun ketika Anda menggabungkan puasa Ramadan wajib 30 hari dan puasa sunnah 6 hari, itu seakan-akan Anda puasa setahun penuh puasa wajib ya. Melakukan setahun penuh puasa wajib, bukan puasa sunnah ya. Berbeda dengan yang kami contohkan tadi, itu adalah puasa sunnah yang berlipat ganda. Namun ketika kita melakukan Ramadan dan 6 hari di bulan Syawal, maka Anda seakan-akan puasa wajib selama setahun ya. Jadi kita bedakan pahalanya ya. Yang satu wajib mendapatkan pahala wajib berlipat ganda, yang satu mendapatkan pahala sunnah berlipat ganda. Para ulama mengatakan kenapa enggak sunnah saja ya? Kalau disebutkan seperti itu maka tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya karena qasomid dahar ya. Karena pada umumnya puasa akan dilipat gandakan secara umum. Tapi ketika disebutkan dalam hadis karena qasomid dahar, maka apa faedahnya? Yaitu faedahnya adalah dia mendapatkan pahala wajib yang berlipat ganda. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan ya, para jamaah sekalian. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan Syawal masih tersisa ya, silahkan melakukan puasa Syawal dengan sempurna, karena melewatkan momen Syawal ya, dan melewatkan pahala yang dijanjikan sangat besar ini adalah sebuah kerugian. Bukan kami katakan wajib, namun adalah kerugian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.